Dari penggeledahan tersebut, penyidik menemukan sejumlah dokumen penting, menyita 34 order berisi informasi korporasi yang terkait kasus korupsi, serta uang tunai sebesar 833 juta dan 1.500 US dollar. Wow! Start dulu, nggak sampai di Boy Thohir dan juga Riza Khalid nih. Beredar juga isu bahwa Menteri BUMN Erick Thohir pun ikut berperan. Skandal dugaan korupsi Pertamax oplosan makin digosok, makin hot. Iya, Pertamax oplosan masih hot untuk dibahas, apalagi setelah mencuat isu adanya keterlibatan mafia elit dalam skandal ini. Lalu siapakah mafia elit yang dimaksud? Yuk kita bahas sama-sama. Awalnya Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang menjadi tersangka, lalu beberapa hari kemudian Kejagung menetapkan lagi 2 tersangka. Dari 9 orang yang telah menyandang status sebagai tersangka, sepertinya mereka diibaratkan hanya ikan teri lah. Skandal ini merupakan mega korupsi yang cukup fantastis selama kurang lebih 6 tahun berjalan. Dan pastinya ikan kakap dong yang bermain. Benarkah ikan kakap yang dimaksud itu Garibaldi Boy Thohir yang tidak lain adalah kakak Menteri BUMN Erick Thohir dan juga Riza Khalid saudagar minyak yang sempat terseret dalam skandal Papa minta saham bersama ex-ketua DPR RI Setia Novanto dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Ma'ruf Samsudin pada tahun 2015. Boy Thohir disebut-sebut memiliki peranan dalam pengaturan penempatan direksi di Pertamina Patraniaga. Dia diduga mengendalikan para pejabat Pertamina yang kini mendekam di tahanan melalui 2 orang kepercayaannya, R. Harizunardi alias Al dan Febri Prasetyadi Suparta alias Mr. James. Adapun R. Harizunardi alias Al merupakan sosok yang menggantikan Erick Thohir sebagai komisaris utama PT Mahaka Media Tbk atau ABA. Hari ditunjuk dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada tahun 2019 atau saat Erick Thohir diangkat menjadi Menteri BUMN. Melalui hal ini, Boy diduga mengatur 6 pejabat Pertamina yang bertugas menangani masalah impor minyak, yakni diduga Rifa Siahaan, Yoki Firnandi, Maya Kusmaya, Sani Dinar, Saifuddin, Edward Kon, Agus Purwono. Lalu Febri Prasetyadi Suparta alias Mr. James diduga kepanjangan tangan Boy yang mengatur segala aktivitas kegiatan hulu blok migas. Dalam praktiknya James alias Febri ini mempunyai holding besar yang mengatur banyak pejabat Pertamina. Setidaknya ada 21 nama yang kemudian berada di holding. Lalu apakah benar Riza Khalid pun terlibat? Iya, pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengungkap adanya dugaan keterlibatan Riza Khalid, seorang taipan minyak terkemuka dalam skandal korupsi PT Pertamina. Dalam pengembangan penyelidikan, rumah dan kantor Riza Khalid di Jakarta menjadi target penggeledahan penyidik Kejaksaan Agung. Penggeledahan tersebut dilakukan pada Rabu 25 Februari 2025 sehari setelah penetapan 7 tersangka lainnya dalam kasus ini. Riza Khalid memiliki rumah yang digunakan sebagai kantor bagi 3 tersangka yang merupakan broker dalam skandal ini. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menemukan sejumlah dokumen penting, menyita 34 order berisi informasi korporasi yang terkait kasus korupsi, serta uang tunai sebesar 833 juta dan 1.500 US dollar. Wow!
Start dulu, nggak sampai di Boy Thohir dan juga Riza Khalid nih. Beredar juga isu bahwa Menteri BUMN Erick Thohir pun ikut berperan sebagai penjamin keamanan Pertamina Patraniaga bekerja sama dengan Kapolda Metro Jaya Karyoto yang juga mantan Deputi Penindakan KPK. Erick juga mengajak Riza Khalid dan Boy Thohir dalam mengelola operasional oplosan BBM melalui Kerry, anak Riza Khalid. Ngeri kali kalau sampai benar Erick Thohir pun ikut bermain. Ingat, kasus mega korupsi ini tidak hanya merugikan negara atau berdampak pada individu yang terlibat, tetapi selain merusak citra dan reputasi Pertamina sebagai perusahaan BUMN strategis di sektor energi, kasus ini pun jelas merugikan rakyat Indonesia khususnya pengguna Pertamax. Jadi paham dong, kasus ini banyak sekali pihak yang dirugikan. Dengan terus bergulirnya proses hukum, kita berharap Kejaksaan Agung dapat mengungkap semua fakta secara transparansi dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang dirugikan. Walaupun mungkin akan ada tekanan dan intervensi kepada Kejagung. Bravo Kejagung. Oh iya, akibat terbongkarnya skandal mega korupsi di dalam tubuh Pertamina ini, nama Basuki Cahayapurnama atau yang dikenal dengan Ahok yang notabene-nya mantan komisaris utama PT Pertamina mulai nih diseret-seret, apalagi oleh para pembenci, mulai narasi negatif Ahok terlibat dimainkan. Tapi gua sangat setuju banget jika Kejaksaan Agung berani memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Ahok. Ahok sendirinya pun sangat antusias untuk memberikan semua informasi dalam membongkar skandal ini. Dengan antusiasnya Ahok, akankah kehadiran Ahok sebagai saksi kunci dalam kasus ini? Akankah kehadiran Ahok akan menjadi titik terang dalam kasus ini? Jujur gua ngerasa dengan keberanian Ahok dan rekam jejaknya yang dikenal bersih, transparan serta apa adanya akan mampu membongkar tabir gelap skandal mega korupsi ini. Makanya banyak yang kepanasan sama Ahok, termasuk si lawyer nyinyir Hotman Paris Hutapea. Ayolah saatnya pemerintahan Prabowo membuktikan mampu membersihkan para koruptor di negeri tercinta ini. Tapi jangan lupa Pak Prabowo, perintahkan juga KPK atau Kejaksaan Agung untuk memeriksa si Jokowi beserta keluarganya. Jangan sampai nih narasi macan ompong menjadi kenyataan Pak Prabowo. Salam revolusi cinta.